Halo para pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Selama beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda semua dengan review film produksi 2017. Dan karena besok pagi saya mau rapat sama ketua RT, tanpa usah banyak mencoblak, mari kita tampilkan. Film akan mengisahkan seorang gadis yang tentunya masih muda bernama Jennifer. Dikisahkan Jenny ini berpacaran atau menjalin hubungan dengan seorang pria kaya tapi sudah beristri bernama Richard. Dan biar akrab, selanjutnya kita panggil saja namanya Jenny. Di suatu hari, Richard dan Jenny berlibur ke sebuah villa di tengah padang gurun menaiki helikopter sewaan yang dipiloti Marco. Saat turun dari heli, Marco yang rendah hati dan tidak sombong walau main film cuma sesaat, memberikan sebungkus narkoboy pada Richard sebagai cindramata. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat sedang ngagogosan apel, tiba-tiba Jenny dikagetkan kemunculan dua orang bertampang sangar sambil menenteng senjata. Dan pastinya, memandangi Jenny dari luar. Segera keadaan tak mengenakan bagi Jenny itu reda setelah Richard memberitahu bahwa kedua orang itu adalah teman-temannya yang datang untuk berburu. Lalu memperkenalkan mereka berdua, Stan dan Dimitri. Singkat cerita lagi, pada malam harinya sambil menunggu nasi liwet masak, mereka berempat ngobrol ngaler ngidul. Yang di tengah obrolan itu Richard mengeluarkan narkoboy pemberiannya si Marco, yang lalu disambut riuh kedua teman gak ada akhlaknya itu. Tapi Richard melarang mereka menghakan narkoboynya pemberian si Marco, karena konon efek samping yang ditimbulkan sangat berbahaya. Dan juga diceritakan, seseorang yang menghakan narkoboy ini tidak memiliki rasa sakit sama sekali, sekalipun memotong kakinya sendiri. Dan Richard menyuruh Jenny menyembunyikan narkoboy tersebut di tempat yang tidak diketahui mereka bertiga. Singkat cerita lagi, esok hari yang cerah pun datang. Jenny yang gugah hees jam 2 siang itu kemudian menghampiri Stan yang sedang sarapan nasi liwet sisa semalam dan menanyakan keberadaan Richard karena tidak kelihatan tangkuraknya. Stan lalu memberitahu Jenny jika Richard sedang ke perbatasan, sementara Dimitri sedang bobo najis di atas kolam renang. Dan menurut Stan, ini kesempatan yang bagus untuk mereka berdua. Jenny yang geleh mendengar omongan serta raut wajah Stan yang mesum, lalu meninggalkan Stan begitu saja. Disinilah asal mula kejadian itu berawal. Stan yang merasa ada kesempatan serta setan mulai berbisik di jejewirnya, kemudian mendatangi Jenny, hingga terjadilah perbuatan bejat Stan pada Jenny, di mana Jenny harus merelakan kesuciannya direnggut secara paksa. Dan edannya, walaupun sudah kepergok Dimitri, tidak menyurutkan gempurannya Stan. Yang ada, Dimitri ngaleos melanjutkan aktivitas renangnya, karena biasanya Dimitri cuma bisa renang di dalam toren. Beberapa jam kemudian Richard yang datang mendapati kekasih gelapnya itu Ciremai. Lalu Jenny menceritakan semua kejadian pada Richard, dan ngamuklah Richard saat itu. Tapi sayangnya tidak terekam kamera karena kameramennya lagi fokus ngerekam Jenny. Tak lama berselang Richard menghampiri Jenny dan akan memberikan sejumlah uang serta akan mengantar Jenny ke Kanada. Tapi Jenny yang sudah sakit hati meminta diantarkan pulang karena jika tidak, ia akan memberitahu kelakuan Richard pada istri sahnya. Richard yang emosi mendengar omongan Jenny tiba-tiba menampar dan mengancam akan berbuat nekat jika Jenny berani mengadu pada istrinya. Jenny kemudian kabur dari villa di tengah padang gurun yang gersang dan panas, yang lalu dikejar Richard dan kawan-kawannya. Hingga pada akhirnya, Jenny tidak bisa bergerak setelah terpojok di pinggir jurang. Richard lalu membujuk Jenny supaya tidak berbuat nekat. Dan saat itu juga, Mas Richard menelpon Marco meminta dijemput ke villa mengantar Jenny pulang. Tapi tanpa diduga,
Richard mendorong Jenny ke jurang. Lalu Jenny dibiarkan tergeletak begitu saja di jurang di tengah padang gurun. Singkat cerita, esok sorenya, Richard, Dmitri, dan Stan melanjutkan rencana berburu sambil membersihkan sisa kejahatan mereka kemarin. Sementara itu Jenny yang mulai siuman, dengan korek gas yang disediakan kru film membakar pohon yang telah menahan tubuhnya. Dan pada saat malam hari, ketiga begundal itu kaget mendapati Jenny lenyap dari tempatnya jatuh. Mereka lalu mengikuti jejak darah Jenny hingga sampailah di sebuah danau, lalu berbagi tugas berpencar mengitari danau. Hingga pada akhirnya, Jenny yang mengawasi Dmitri dari kejauhan merebut shotgun dan menodongkannya ke bebendul si Dmitri. Tapi sungguh sayang, ternyata shotgunnya Dmitri belum diisi peluru. Alhasil, Jenny dilelep-lelep di tengah danau. Dikira kapas, ternyata keras. Jenny merebut belati di pinggangnya Dmitri, lalu menusukkannya tepat di mata Dmitri. Dan Dmitri tewas saat itu juga. Hakan. Beberapa saat kemudian Jenny dengan membawa peralatan berburunya Dmitri menemukan sebuah goa yang dijadikan tempatnya beristirahat. Dan saat sudah putus harapan, Jenny teringat dengan narkoboy yang ia simpan di liontinnya. Dan tiba-tiba muncullah keberanian dalam dirinya Jenny mencabut dahan pohon yang tertancap di perutnya, lalu menjadikan kaleng bir yang sudah dibakar sebagai alat menghentikan pendarahan. Singkat cerita, esok harinya Stan yang sedang tamas dengan air danau tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan tubuh Dmitri. Tapi tidak dengan Richard yang menahan amarahnya pada Jenny. Dan amarahnya itu ia lampiaskan kepada si setan. Kembali ke Jenny yang sudah bangun tidur, kini mendapati perutnya memiliki stempel cap kaleng bir. Kemudian mempersiapkan senjata memburu Richard dan temannya, Stan. Di scene yang berbeda, Richard dan si kasep Stan kini berpencar mencari Jenny, yang mana saat si setan sedang mengisi pertalit karena bensin mobilnya habis, tidak menyadari jika saat itu beliau sedang dibidik. Dan tiba-tiba Jenny kemudian mendekati mobilnya Stan, tapi tidak mendapati siapa-siapa di sana. Yang lalu lewat jejak darah, Jenny mengikuti ceceran darah tersebut. Sampai pada satu tempat, Jenny kehilangan jejaknya si setan. Tapi tiba-tiba dari belakang dengan senapannya Stan menembak Jenny, dan Jenny harus kehilangan sebelah telinganya. Dengan suara ngahiung, Jenny berlari menghindari tembakan dan kejarannya si Stan. Namun Jenny dengan cerdik memecahkan kaca senter hingga pecahan kaca itu terinjak Stan, yang sebelah kakinya tidak memakai sepatu. Stan yang kecugak kaca lalu kembali ke mobilnya dan berusaha menabrak Jenny yang sudah bersiap dengan shotgun. Sempat meleset, tapi akhirnya peluru yang dilesatkan Jenny berhasil menembus tubuh si setan hingga modar. Saat itu juga. Hakan.
Kembali ke Richard yang menunggu Stan hingga rep-repan HS, kemudian memutuskan pulang ke villa. Dan saat Richard sedang mandi, ia dikagetkan suara TV yang menyala. Tanpa memakai handuk atau bubulucun sambil menenteng senjata, ia mendatangi ruangan televisi. Dan tiba-tiba, dengan senjata warisan Dmitri, Jenny sukses menembak perutnya Richard, namun tidak sampai membuatnya modar. Richard lalu kabur ke ruangan lain dan membungkus lukanya dengan plastik makanan. Jenny yang mengetahui keberadaan Richard lalu memutar ke ruangan lain. Dan tiba-tiba, Richard lari menghindari tembakannya Jenny yang dengan penuh dendam mengejar Richard. Tapi sialnya, Jenny terpeleset akibat darah Richard yang muncrat kemana-mana. Dan dengan tubuh besarnya, Richard mencekik Jenny. Tapi Jenny tidak kehabisan akal, karena kemudian ia merobek luka di perutnya Richard. Lalu mengambil shotgun, dan kemudian Jenny berhasil membalas dendam akibat perlakuan yang tidak manusiawi dari kekasih gelapnya itu, beserta kawan-kawannya. Film pun tamat. Pelajaran yang harus diambil dari film ini adalah jangan pernah selingkuh atau punya selingkuhan karena akibatnya bisa berbahaya, bro. Itu saja review film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan subscribe dan komen, serta jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Dan sampai jumpa.